Dan kita akan langsung membahas pemirsa terkait dengan pernyataan tersebut dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB, Profesor Hardinsyah. Selamat sore, Prof. Hardinsyah. Selamat sore Kak, gimana kabar? Kabar baik, terima kasih Prof. Prof, kalau kita simak ya terkait dengan tadi statement Wakil Ketua DPR RI, Pak Kang Cucun, sudah meminta maaf memang. Tetapi yang saya ingin garis bawahi terkait dengan posisi ahli gizi dalam program MBG. Sebenarnya seberapa sentral Prof? Dan apakah memang mungkin jika terkait dengan memastikan quality control ini tidak melibatkan ahli gizi tetapi bisa melakukan pihak-pihak tertentu yang dilatih sedemikian rupa? Seperti apa? Silakan. Ya, di dalam program MBG itu kan banyak aktivitas gizi yang memang ada yang bisa dilakukan dengan orang dengan pengetahuan sederhana, tapi juga ada hal-hal yang memang memerlukan orang-orang yang levelnya bahkan harus menempuh pendidikan dan diakui sebagai tenaga gizi. Dalam Undang-Undang Kesehatan kan tenaga gizi itu ada dua, tenaga gizi terdiri dari Undang-Undang Kesehatan ya, terdiri dari nutrisionis dan dietitian. Ya, kalau nutrisionis tadi lebih pada upaya promotif, preventif, termasuk di MBG lah. Kalau dietitian tadi dalam konteks upaya terapi, ya, penyembuhan dan rehabilitasi. Banyak dia bekerja di berbagai klinik ya, menghadapi orang-orang dalam kondisi sakit masa penyembuhan. Baik. Nah, memang siapa saja kita harapkan memiliki skill pengetahuan gizi. Kalau enggak nanti badannya tambah gemuk, tambah kurus. So, nutrition is everybody concern and also everybody business. Ya, setiap orang harus concern, harus peduli, tahu tentang gizi paling enggak untuk diri dia. Tapi ketika ada hal-hal yang memang menghendaki suatu level keterampilan, misalnya yang namanya pengawas itu kan tidak hanya pengawas uang, tidak hanya pengawas pembelian, tapi juga mengawasi apakah jumlah zat gizi di dalam makanannya ini sudah betul memenuhi berbagai kebutuhan gizi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah dengan berbagai usianya gitu. Baik, berarti memang itu nggak bisa kalau hanya dilatih sebulan 2 bulan seminggu gitu. Baik, memang berarti butuh seseorang yang mumpuni ya, sesuai dengan bidang keilmuannya untuk hal ini. Dan kalau begitu, Prof, untuk satu SPPG, kira-kira berapa jumlah ahli gizi yang seharusnya dibutuhkan? Dan ini kan program Satu Indonesia, kebutuhannya itu sangat besar. Seperti apa? Ya. Pertama, sebenarnya kan belum optimal peran MBG ya. MBG ini kan harusnya juga mengukur, memantau status gizi. Ya, kalau memantau status gizi, katakan untuk balita tiap bulan bersama dengan kader di sekolah harus katakan sekali 3 bulan, ya, dengan atau sekali 6 bulan paling tidak dengan guru, dengan UKS itu nggak kebayang nanti ya akan keteteran, satu pun akan keteteran kalau dia dibebani juga tujuan edukasi gizi, tujuan dari pemantauan status gizi. Karena pada akhirnya kan apakah anak-anak ini memiliki status gizi yang tambah baik atau tambah tidak baik, itu kan harus secara profesional ada dijudge, bukan hanya sekedar masak-masak. Kalau masak-masak menjaga makanan ya saya kira ibu-ibu memang bisa dilatih kan, selama ini ibu-ibu juga bisa masak, termasuk kakak kan, ya. Baik, kalau begitu memang peran dari ahli gizi dalam memantau dan juga memastikan kualitas makanan di MBG ini sangat penting, bahkan kalau bisa lebih dari satu juga, ya. Dan juga status gizi. Betul, baik. Kalau begitu kita harapkan terkait dengan keberadaan ahli gizi ini bisa menjadi suatu hal yang benar-benar diperhitungkan ya oleh pemerintah dalam program MBG Satu Indonesia ini. Terima kasih Prof. Hardinsyah untuk informasi yang diberikan bersama kami. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Boleh saya sarankan nggak sedikit untuk solusi ke depannya? Boleh sedikit, silakan Prof. Ya, pertama memang BGN harus membuka sistem informasi berapa dibutuhkan, kapan, dan di mana sarjana gizi ataupun sarjana lain yang dibutuhkan. Ya, sehingga dari perguruan tinggi, ya, dari profesi itu bisa memproyeksikan juga, ya. Karena sekarang setiap tahun ada 11.000 dihasilkan. Dua tahun terakhir ada 22.000
sarjana gizi dan diploma gizi yang dihasilkan. Harusnya sampai sekarang baru 20.000 dapur cukup. Tapi masalahnya kan banyak yang tidak tahu. Gitu ya. Baik. Makasih. Baik, berarti keterbukaan ya dari pihak BGN terkait dengan ahli gizi dalam program ini. Baik, kita akan dorong terus. Ya. Terima kasih Prof. Hardinsyah untuk informasi yang dibagikan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Makasih Kak.